Tuhan, kembali lagi hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama dimanapun jemaat Tuhan berada, kita persiapkan hati kita untuk kita datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur Tuhan masih memberikan hari yang baru bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bersama-sama kami memuji-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, dengan pengucapan syukur kita naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kehidupan kita, amin. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
persilakan kepada hambanya. Shalom jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali lagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati Anda, pikiran Anda, sehingga hari ini kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan kami ada di hadirat-Mu, kami ada dalam persekutuan dengan Engkau, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, banyak dosa dan pelanggaran dalam kehidupan kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga hari ini kami boleh siap untuk berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh diubahkan karena berjumpa dengan isi hati-Mu yang mengubahkan kami, yang membebaskan kami, yang melepaskan kami, dan menyelamatkan kehidupan kami. Bapa di seluruh kehidupan kami, Engkau berkati kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau lengkapi kami dengan hikmat pengertian, sehingga kami boleh memahami betapa Tuhan setia dan mencintai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kasih Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak bagi kehidupan kita, yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan adalah pedoman bagi kehidupan kita, bukan hanya ketika hidup dalam kehidupan yang sementara ini, tetapi juga sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudaraku dan kekasih-kasih Tuhan dimanapun Anda berada, hari ini kita akan belajar maksud dari kenapa Alkitab itu dituliskan. Kenapa firman Tuhan itu dituliskan oleh para rasul untuk orang-orang percaya. Sebab realitanya bahwa untuk mempercayai Tuhan, untuk berpengharapan kepada Tuhan, seseorang membutuhkan alasan di dalam kehidupannya. Sehingga hari ini kita akan belajar mengapa kita menjadi seorang Kristen, mengapa kita menjadi seorang percaya, mengapa di tengah-tengah penderitaan seperti ini, di tengah-tengah COVID yang melanda kita, kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Kita perhatikan di dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31, Bapak Ibu semuanya. Yohanes 20 ayat 30 dan 31 berkata demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak Ibu semuanya, kita dapat melihat bahwa ketika Injil ditulis, ketika firman Tuhan ini ditulis oleh para rasul, oleh Yohanes, ini dimaksudkan supaya orang-orang boleh melihat bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias yang kepadanya kita seharusnya mengabdikan seluruh kehidupan kita, dan kita beriman secara teguh kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita menikmati kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Seperti yang saya katakan bahwa setiap orang membutuhkan alasan kenapa dia harus percaya pada Tuhan, kenapa dia harus menjadi seorang Kristen. Sehingga untuk itulah hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Sebab tanpa jawaban,
Tuhan sebuah alasan untuk mempercayai Tuhan, pada akhirnya seseorang tidak akan pernah kuat dalam menjadi seorang murid Tuhan atau menjadi seorang Kristen. Kita perhatikan di dalam Yohanes 11. Di sini adalah sesuatu peristiwa yang terjadi atau merupakan karya Yesus untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Sebab bukan hanya kita yang membutuhkan alasan untuk mempercayai Tuhan, tetapi juga orang pada zaman itu seperti orang Yahudi ketika Yesus datang ke dunia membutuhkan alasan mengapa mereka harus mempercayai Yesus sebagai Mesias. Kalau memang Yesus itu adalah Mesias, apa buktinya? Kalau memang Yesus adalah Tuhan, apa tandanya? Kita melihat dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 dengan perikop Lazarus dibangkitkan. Mungkin perikop ini sudah sangat familiar untuk kita semua. Mungkin kita harus berkata bahwa saya sudah bosan untuk mendengarkan pembahasan itu. Saya sudah tahu itu kan Lazarus yang sakit kemudian mati dan dibangkitkan kembali. Tetapi pada hari ini kita akan melihat lebih jauh dan lebih dalam apa maksud Tuhan dan pesan-pesan Tuhan untuk saudara dan saya. Sehingga nanti melalui kebenaran firman Tuhan ini, alasan kita untuk mempercayai Tuhan akan terjawab. Kita lihat, diceritakan bahwa ada seseorang yang sakit pada waktu itu, yaitu Lazarus, dan kedua saudarinya hidup dalam sebuah keluarga. Ketika Lazarus sakit, mereka mengirimkan pesan kepada Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga, berkata demikian. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu, yaitu Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus. Pesannya sangat singkat, kalimatnya sangat pendek, tetapi kalau kita melihat, ini adalah suatu pesan yang disampaikan oleh keluarga ini, yaitu Maria dan Marta, kepada Yesus di dalam suatu hubungan yang sangat erat. Mereka memiliki hubungan yang sangat erat, sebab ketika kalau Yesus pergi ke Yerusalem, dia sering menginap di rumah Maria dan Marta dan Lazarus bapak ibu. Sehingga kalau kita melihat seperti ini, kalau kita mengasihi seseorang, kalau dulu kan zamannya pakai surat, ya kan? Mungkin begini. Mereka mempunyai hubungan tetapi tinggalnya berjauhan. Dulu menggunakan surat, ya kan? Ditulis, ya, diukir, gitu. Pokoknya, waduh, hurufnya itu dipercantik seperti itu. Tetapi sekarang dengan WA, ya kan? Dengan WA. Kalau kita membaca pesan dari seseorang yang kita kasihi atau kita cintai, pasti kesannya berbeda, ya kan? Tetapi kalau kita menerima pesan yang tidak dari orang yang kita kasihi, biasa-biasa saja. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Ketika seseorang mencintai atau mengasihi seseorang, orang yang dia kasihi akan menjadi sangat prioritas di dalam kehidupannya. Sehingga kalau dalam hari ini ketika Maria dan Marta memberikan satu pesan yang sangat pendek, tetapi ini memiliki satu arti atau pesan yang sangat dalam untuk Yesus. Sebab pesan ini berlangsung dalam suatu hubungan. Seperti halnya kalau saya masih ingat waktu itu ketika saya berada di Jakarta, keluarga saya di kampung. Ketika keluarga saya dari kampung mengirimkan pesan bahwa ada keluarga saya yang sakit.
saya malah menjadi sedih. Saya merasa terganggu seperti itu. Begitupun kalimat yang disampaikan di sini memang sangat pendek, tetapi ini menggambarkan tentang suatu hubungan yang sangat erat di antara mereka, dan seharusnya ini mengganggu atau menggugah hati Yesus. Berkata seperti ini, isi pesannya berkata seperti ini: Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Bapak Ibu semuanya akan lebih mudah untuk dipahami kalau saya menggambarkan dengan satu perumpamaan seperti orang tua yang telah memiliki anak. Kadang-kala seperti ini, kalau anak kita yang masih kecil sakit, walaupun anaknya yang sakit, orang tuanya juga ikut sakit, saudara. Ikut khawatir. Anaknya yang sakit, orang tuanya bisa nggak tidur juga, seperti itu. Artinya bahwa ada suatu hubungan yang sangat erat ketika orang tua mengasihi anak, akan seperti itu. Seperti itu pun maksud dari kalimat bahwa seseorang yang mengirim pesan adalah orang yang sangat dikasihi oleh Yesus. Ayat 4 berkata demikian: ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya. Jadi memang benar-benar Yesus sangat mengasihi mereka. Dalam konteks ini sangat-sangat mengasihi keluarga ini. Tetapi seperti saya katakan, kalau kita mengasihi seseorang, orang itu akan menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Ketika orang itu sakit dan mengirim pesan bahwa dia sakit, pasti kita akan terburu-buru menjenguk. Pasti kita akan buru-buru membeli obat, mengusahakan kesembuhan orang tersebut. Tetapi di dalam kejadian ini, ketika Yesus mendengar berita, pesan ini yang dikatakan oleh Alkitab dalam ayat yang ke-6. Namun setelah dengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudaraku, kalau melihat firman Tuhan dengan kacamata kita sendiri, kita akan cenderung melihat bahwa sepertinya Yesus tidak mengasihi. Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Tetapi di ayat-ayat berikutnya, ketika orang ini sakit dan mengirimkan pesan, justru Yesus tidak bergegas untuk menjumpai orang ini, untuk menyembuhkan Lazarus, Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya, apakah benar Yesus tidak mengasihi mereka? Apakah Yesus benar tidak mencintai mereka? Sehingga hari ini kita akan belajar. Sebab melalui pembelajaran hari ini, kita akan menemukan alasan kita untuk mempercayai Tuhan yang dapat dipercayai. Sehingga hari ini tema khotbah saya untuk kita semua adalah mempercayai Tuhan yang dapat dipercayai sebagai Tuhan. Kita lanjut ayat yang ke-7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Ayat ke-10, tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang
tidak ada di dalam dirinya. Ayat ke-11, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Ayat ke-14 berkata demikian. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang bahwa Lazarus sudah mati. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Bapak Ibu semuanya, dalam ayat yang ke-15 berkata demikian, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Artinya seperti ini, Yesus mengucap syukur bahwa Yesus terlambat 2 hari, di mana pada masa itu Lazarus sakit dan berakhir pada kematian Lazarus. Kita melihat di sini Yesus mengucap syukur, saudara. Sehingga kalau kita melihat bahwa seperti yang saya katakan, kalau seseorang mengasihi seseorang, pasti ketika orang itu sakit dia akan bergegas. Ketika seorang orang tua memiliki anak, ketika anaknya sakit, dia akan bergegas menolong anaknya. Dan ketika kalau anaknya ternyata meninggal, pasti dia akan bersedih. Dia akan berkata bahwa kenapa saya terlambat? Kenapa saya tidak terburu-buru untuk menolong dia? Bapak Ibu semuanya, kadang kita juga seperti itu di dalam mengiring Tuhan. Kadang Tuhan dengan sengaja tidak langsung menjawab doa kita, menjawab pergumulan kita. Sebab yang Tuhan inginkan adalah saudara dan saya menjadi orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Bukan hanya ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, kita mempercayai Tuhan. Bukan hanya ketika kita dalam keadaan sehat, kita mengucap syukur dan mempercayai Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah, walaupun terkesan seperti Yesus terlambat di dalam menjawab doa orang-orang yang Dia kasihi, tetapi bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka, Bapak Ibu semuanya. Sehingga melalui peristiwa ini membuat kita tercelik dan memahami bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, Tuhan mempunyai alasan untuk setiap waktu yang ditetapkan untuk menolong saudara dan saya. Dan di dalam semua itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi saudara dan saya. Seperti yang dikatakan bahwa Yesus sangat mengasihi keluarga ini, Yesus sangat mengasihi Lazarus. Tetapi toh pada kenyataannya, ketika kedua saudari perempuan yang mengirimkan pesan, Yesus sengaja menunda 2 hari, yang mengakibatkan kematian saudara laki-laki mereka yang sangat mereka kasihi. Kadang seperti itu Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan mengizinkan hal-hal yang mungkin menurut kita suatu kegagalan dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa bahwa Tuhan mengizinkan satu hal yang mungkin bahkan pahit di dalam kehidupan kita, tetapi bukan berarti bahwa Yesus tidak mempedulikan saudara dan saya. Bukan berarti bahwa saudara dan saya tidak berharga dalam pandangan Yesus. Sebab maksud Tuhan dari setiap proses yang kita alami, setiap kejadian yang kita alami, yaitu kita lihat dalam ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab, inilah maksud Yesus, sebab demikian lebih
ketika kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara, dan saya, berarti dia adalah pribadi yang dapat dipercayai. Dan adapun cara Tuhan membuat kita untuk bertumbuh di dalam mempercayai Tuhan adalah dengan sengaja mengizinkan atau bahkan menempatkan kita di dalam keadaan yang bahkan mungkin tanpa harapan di dalam kehidupan ini, atau mungkin dalam keadaan yang membuat kita terjepit, membuat kita khawatir, membuat kita gelisah, karena kita melihat bahwa sepertinya kehidupan saya sudah tidak ada jalan keluar, masalah, pertolongan, atau kita merasa bahwa sepertinya Tuhan sudah tidak bisa menolong saya, atau manusia sudah tidak bisa menolong saya. Karena seperti ini, kadang kita mengandalkan manusia. Kita berkata bahwa saya punya Tuhan yang luar biasa, saya punya Yesus yang luar biasa, tetapi tidak jarang bahwa kita tidak mengandalkan Tuhan. Terkadang bahwa kita tidak berpengharapan penuh kepada Tuhan. Kita mempunyai kepercayaan yang bersyarat kepada Tuhan. Kita seringkali berkata seperti ini, saya mau mempercayai Tuhan kalau ternyata Tuhan menjawab doa saya menurut keinginan saya. Saya mau mempercayai Tuhan kalau ternyata Tuhan menjawab doa saya menurut waktu yang saya mau. Saya mau mempercayai Tuhan kalau ternyata Tuhan menolong saya berdasarkan cara yang saya tetapkan. Tetapi Dia adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Sehingga kalau hari ini kita merasa bahwa kehidupan saya tidak seperti yang saya inginkan, artinya bahwa kehidupan saudara dan saya sedang berlangsung menurut kehendaknya Tuhan. Saya ulangi bahwa kalau hari ini kehidupan saudara dan saya tidak berlangsung seperti yang kita inginkan, artinya bahwa di lain sisi kehidupan ini sedang berlangsung menurut rencananya Tuhan. Seperti halnya dalam kisah ini, ketika Yesus tidak menjawab doa mereka, pergumulan mereka menurut waktu yang mereka inginkan, menurut cara yang mereka inginkan, yaitu Lazarus disembuhkan dari sakitnya, tetapi Yesus menjawab mereka melalui kebangkitan, bukan melalui sebuah kesembuhan, tetapi kebangkitan. Saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak pernah tidak mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara melebihi keinginan saudara untuk dikasihi oleh Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita, mungkin kalau saat ini Tuhan belum menjawab doa kita, pergumulan kita, kebutuhan kita, bukan berarti Dia telah meninggalkan saudara dan saya, bukan berarti Dia telah berpaling dalam kehidupan saudara dan saya, tetapi Dia mempunyai tujuan di mana kita dilatih untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita dilatih untuk tetap menantikan pertolongan Tuhan. Kita dididik untuk tetap mempercayai Tuhan bahwa Dia tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Seperti halnya ketika Yesus mengulur waktu 2 hari, Lazarus meninggal. Kemudian Yesus pergi ke sana. Ketika Yesus sampai di rumah Lazarus, kita lihat di ayat yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Saudaraku, dalam ukuran manusia sudah selesai. Dalam ukuran manusia sudah tidak ada harapan. Tetapi di dalam Yesus tetap ada harapan. Di dalam Yesus tetap ada jalan keluar. Seperti hari-hari ini. Sekarang musim hujan, Bapak Ibu. Kalau ternyata hari ini mendung, bukan berarti tidak ada matahari, Bapak Ibu. Hanya saja sedang dihalangi oleh awan.
Dan begitu pun Yesus dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita ada pergumulan dan mungkin belum dijawab oleh Tuhan, bukan berarti dia telah berubah di dalam mengasihi saudara dan saya, atau dia telah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Sehingga ketika Yesus sampai ke sana, Lazarus telah meninggal 4 hari. Sehingga ketika Yesus berjumpa dengan Marta, inilah perkataan yang disampaikan oleh Marta kepada Yesus. Berkata seperti ini, kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ini adalah sebuah komplain. Ini adalah ungkapan keputusasaan, sebab mereka tidak mengenal secara benar siapa Yesus. Ini adalah suatu pernyataan yang memiliki maksud seperti ini. Tuhan, Engkau terlambat. Lazarus telah meninggal. Sudah tidak ada lagi harapan untuk saudara kami bisa hidup kembali. Begitupun ketika dia berjumpa dengan Maria. Kita lihat di dalam ayat ke-32 berkata demikian. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepada Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ini adalah kalimat yang sama persis yang diucapkan oleh Marta kepada Yesus. Mereka memberikan satu penilaian bahwa Yesus terlambat. Yesus telat. Yesus tidak tahu waktu yang tepat untuk menolong mereka. Mereka berkata bahwa coba seandainya Tuhan datang pas ketika mungkin dia masih sekarat, mengembuskan napas terakhir, pasti dia akan sembuh. Sebab maksud mereka bahwa Yesus bisa menolong hanya untuk menyembuhkan, tetapi mereka tidak memahami bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, sebab dia adalah Mesias. Dia adalah Tuhan saudara dan saya. Tetapi pertanyaannya untuk kita renungkan, apakah benar Yesus terlambat di dalam hal ini? Apakah keputusan Yesus itu suatu kerugian untuk mereka? Apakah rencana Tuhan suatu kegagalan bagi mereka? Apakah keterlambatan Tuhan adalah sebuah kebinasaan bagi mereka? Seringkali kita merasa bahwa ketika Tuhan sepertinya terlambat, itu adalah sebuah akhir bagi kehidupan kita. Kalau kita merasa bahwa Tuhan terlambat, itu hanya menurut penilaian kita sebagai manusia yang terbatas. Sebab yang kita tahu bahwa ketika orang sakit, itu bisa disembuhkan. Tetapi ketika seorang meninggal, tidak bisa bangkit kembali. Tapi kalau kita melihat bahwa kasus ini berdasarkan pandangan Tuhan, yang tidak ada yang mustahil bagi dia, seharusnya ini bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan Lazarus. Bukanlah akhir yang adalah sebuah kesedihan bagi keluarga ini, tetapi justru melalui keterlambatan Tuhan yang seolah-olah membenci mereka, yang seolah-olah tidak begitu mempedulikan mereka. Justru di sanalah ada mujizat Tuhan, ada pertolongan daripada Tuhan, sehingga Yesus berkata bahwa kematian ini tidak akan mendatangkan kematian dan kebinasaan, melainkan membuat mereka berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, dengan di mana mereka akan mengenal Yesus sebagai kebangkitan dan hidup, sebagai juru selamat mereka, sebagai pribadi yang dapat dipercayai. Sehingga khotbah saya hari ini adalah mempercayai Tuhan yang dapat dipercayai. Sebab kalau kita melihat bahwa ketika
ketika komplain dari kedua saudara-saudarinya, mereka merasa bahwa sudah selesai. Justru Yesus menolong mereka dengan cara yang tidak mereka pikirkan. Kita lihat di dalam 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Lazarus keluar. Ketika dia berfirman, firman itu masuk ke dalam yang waktu itu sudah menjadi mayat, saudaraku. Ini menjadi suatu kehidupan bagi Lazarus. Sebab Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang menjadi kehidupan untuk manusia. Mungkin hari ini kita merasa bahwa pergumulan saya berat, keadaan saya sangat rumit, dan kita merasa bahwa seperti pada kasus ini, Lazarus telah mati 4 hari, bahkan telah busuk. Begitupun mungkin kita merasa bahwa kehidupan saya terlalu busuk, terlalu jelek untuk bisa diubah oleh Tuhan, untuk dibangkitkan oleh Tuhan, untuk diperbarui oleh Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa tidak ada yang bisa menolong kita lagi. Tetapi Alkitab berkata bahwa di saat-saat yang seperti itulah Yesus hadir untuk saudara dan saya. Tetapi yang dia inginkan adalah seperti ayat 15 adalah kita percaya kepada Tuhan. Tuhan sengaja mengizinkan hal-hal yang mungkin membuat kita bisa saja mempertanyakan Tuhan. Itu adalah suatu bagian dari proses kita untuk mempercayai Tuhan. Seperti halnya seperti ini. Saya mempunyai seorang istri, dan saya berkata bahwa saya ini suami setia loh. Ya, saya tuh orangnya setia sama istri saya. Kenapa saya setia? Karena nggak ada perempuan yang lain. Nah, ini kan bukan satu yang teruji seperti itu. Ya pantas saja karena perempuan cuma satu. Tetapi kalau ada banyak perempuan, mungkin saya akan tergoda seperti itu. Artinya bahwa di sini terjadi suatu pembuktian bahwa saya setia. Kalau ternyata saya punya istri dan masih banyak perempuan yang lain, tetapi saya tetap setia kepada satu istri. Inilah yang dinamakan dengan kesetiaan, Bapak Ibu. Inilah gambaran bagaimana seharusnya saudara dan saya tetap beriman kepada Tuhan. Mau dijawab doanya atau tidak dijawab, Tuhan tetap Mesias saudara dan saya. Tuhan tetaplah Tuhan untuk saudara dan saya. Mungkin dijawab hari ini atau jawab besok atau selanjutnya, Tuhan tetaplah Tuhan untuk saudara dan saya. Mungkin kita ada dalam satu kejayaan atau dalam satu kejatuhan, Tuhan tetaplah Tuhan untuk saudara dan saya. Dan Dia tidak pernah berubah untuk saudara dan saya. Sehingga di dalam pembahasan hari ini, di mana Yesus begitu mengasihi saudara dan saya seperti halnya mengasihi Lazarus, maka kita akan menemukan beberapa poin yang berkaitan dengan nasihat Tuhan untuk saudara dan saya, di mana seharusnya kita mempercayai Tuhan yang dapat dipercayai. Sebab yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang ketiga, berkata demikian. Ayat yang ketiga, dan Lazarus yang sakit adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Artinya seperti ini, saudara. Ketika Tuhan mengasihi saudara dan saya, bukan berarti dia akan bertindak menurut apa yang kita inginkan, tetapi dia akan bertindak menurut apa yang menjadi keinginannya untuk saudara dan saya. Dan kasihnya tidak pernah berubah hanya karena dia tidak menjawab semua pergumulan kita menurut apa yang kita inginkan. Sehingga di dalam hal ini mereka berkata bahwa Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Apakah Yesus tidak mengasihi Lazarus sehingga dia mengulur waktu? Bukan.
tetapi supaya peristiwa ini menjadi kesaksian untuk jiwa-jiwa, untuk murid-murid, untuk keluarga Lazarus dan orang Yahudi pada waktu itu, sehingga mereka melihat kebangkitan Lazarus dan mereka melihat dan memahami Yesus itu adalah Tuhan yang bisa diharapkan. Yesus itu adalah Mesias yang seharusnya kita mempercayai Dia tanpa syarat, sebab Dia mengasihi kita. Poin yang kedua adalah kita lihat di dalam ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yang kedua adalah Tuhan mempunyai tujuan yang mulia atas kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita berpikir bahwa saya orang biasa, masa lalu saya sangat jelek, mungkin saya sampah masyarakat seperti itu. Kita merasa bahwa saya adalah orang-orang yang mungkin nggak mempunyai kualifikasi untuk menjadi seorang yang baik. Tetapi hari ini berkata bahwa apapun keadaan saudara dan saya, mungkin seperti Lazarus itu sudah tidak ada harapan, tetapi Yesus berkata bahwa Tuhan yang dapat dipercaya itu mempunyai tujuan yang mulia atas kehidupan kita, di mana kita menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan melalui peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan ini. Terus kemudian yang ketiga adalah kita melihat di sana bahwa Tuhan mempunyai rencana berdasarkan waktu Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga di dalam hal ini, seperti yang saya katakan, kalau hari ini kehidupan saudara dan saya tidak berlangsung seperti yang saudara harapkan, percayalah bahwa kehidupan saudara dan saya sedang berlangsung menurut rencana dan schedule Tuhan atas hidup saudara dan saya. Terus kemudian kita lihat di dalam ayat yang berikut, ayat 21, di mana Marta mengkomplain bahwa Yesus itu terlambat. Tetapi apakah terlambat? Tidak terlambat. Dia tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Sehingga poin yang keempat dari pemberitaan firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk saudara dan saya. Mungkin kita merasa mungkin hidup kita sudah menjadi jasad hari ini, atau mungkin sudah tidak ada kehidupan di sana. Tetapi Yesus ketika Dia hadir dalam kehidupan saudara dan saya, Dialah kehidupan itu yang membuat kita menjadi baik, yang membuat kita menjadi orang yang hidup kembali di dalam Tuhan, sebab Dia tidak pernah terlambat sebagai Tuhan yang dapat dipercayai. Sehingga mari saudara, kita mempercayai Tuhan tanpa syarat, sebab Dia tidak pernah lalai dalam menjadi Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Terus kemudian kita lihat poin yang kelima, bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Hal melakukan mujizat bagi Yesus sangat mudah, sehingga kita melihat Lazarus dibangkitkan dengan begitu mudah. Segala sesuatu dalam kendalinya Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Itulah poin yang kelima untuk kita hari ini, bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas kehidupan kita, sebab Dia Maha Kuasa. Dan pada akhirnya bahwa biarlah melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, proses Tuhan mendewasakan kita untuk mempercayai Tuhan yang dapat dipercayai itu, sebab Dia adalah Bapa yang mengasihi saudara dan saya, Bapa yang memiliki tujuan yang mulia atas kehidupan saudara dan saya, Bapa yang mempunyai rencana yang tidak pernah salah atas kehidupan saudara dan saya, yang mempunyai waktu yang tepat untuk menolong kita, dan adalah pribadi yang penuh dengan kuasa, yang tidak pernah kekurangan cara untuk menolong saudara dan saya. Seharusnya membawa kita kepada satu realita, yaitu kita tanpa syarat mempercayai Tuhan
yang dapat dipercaya ini. Sebab Dia tidak pernah berubah untuk saudara dan saya. Apapun keadaan kita hari ini, mungkin kita melihat bahwa sudah tidak ada jalan dalam kehidupan kita, sudah tidak ada kehidupan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan berkata bahwa Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah Tuhan yang dapat diandalkan. Akulah Tuhan yang dapat dipercayai. Tetapi satu hal yang menjadi kehendak Tuhan adalah kita bertumbuh atau kita tetap setia di dalam iman kepada Tuhan yang sedang merencanakan perkara yang ajaib dan mulia dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, ajar kami Tuhan untuk mempercayai Engkau. Celihkan mata dan telinga rohani kami, sehingga kami dapat menangkap isi hati Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kami, bahwa Tuhan mempunyai tujuan yang mulia atas kehidupan kami, bahwa Tuhan selalu bergerak menurut rencana dan waktu Tuhan yang terbaik untuk kami, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat atas kehidupan kami, dan bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan kami, sebab Dia percaya, sebab Dia adalah pribadi yang tidak pernah terbatas di dalam cara, hikmat, pengertian untuk menjawab dan menjangkau kehidupan kita. Seperti Daud berkata bahwa dalam lembah kedalaman dia tidak takut, sebab dia tahu bahwa Bapa yang setia itu, Mesias yang kita sembah ini, menyertai kehidupannya, mendampingi kehidupannya, sehingga firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab Allah turut menetapkan perkara yang baik untuk setiap orang yang menaruh pengharapan, mengasihi Tuhan, dan hidup menurut panggilan dan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Mari kita nyanyikan Saat Ku Tak Melihat Jalan-Mu. Bapa, kami mau tetap percaya kepada Engkau, sebab Engkau Bapa yang baik, Mesias yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah kebangkitan dan hidup bagi kehidupan kami. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita ulang pujian bersama-sama. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu.
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapa di surga, ini menjadi pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tetap mempercayai Engkau, menaruh pengharapan kepada Engkau, Bapa yang setia, yang dapat kami percaya dalam kehidupan kami, sebab Engkau adalah kebangkitan dan hidup bagi kehidupan kami semua Tuhan. Engkau sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya kepada Engkau, sebab Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami, walaupun mungkin sering terlihat atau terkesan Engkau terlambat. Engkau adalah Bapa yang mempunyai tujuan yang mulia atas kehidupan kami, walaupun sering terlihat Engkau terlambat. Engkau adalah Bapa yang mempunyai rencana berdasarkan waktu-Mu yang terbaik bagi kami, walaupun sering terlihat terlambat. Engkau adalah Bapa yang tahu bagaimana menolong kehidupan kami dan tidak pernah terlambat, seperti Engkau membangkitkan Lazarus walaupun sudah mati dan berbau busuk, tetapi di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada kebangkitan dan hidup bagi kehidupan kami. Bapa, kami tetap mempercayai Engkau, sebab Engkau adalah Bapa yang penuh kuasa, yang tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kehidupan kami, seperti halnya Engkau menolong keluarga Lazarus Tuhan. Bapa di surga, ini kehidupan kami Tuhan, bahwa kami dalam perjalanan iman bersama dengan Engkau, sehingga pada akhirnya Bapa, seperti yang Engkau katakan, ketika aku datang kembali, apakah ada iman di dunia ini? Benar Tuhan, kami adalah bagian dan umat-umat-Mu yang terus menaruh pengharapan kepada Engkau, menjadi orang yang terus beriman kepada Engkau, sebab Engkau adalah Bapa yang tidak pernah mengecewakan kehidupan kami dalam semua aspek kehidupan kami Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati jemaat-Mu, mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang mungkin berbeban berat Engkau tolong mereka, mereka membutuhkan jalan keluar Engkau tolong mereka, mungkin mereka yang kehilangan pengharapan karena tidak mengenal Engkau, Bapa yang mengasihi mereka, Engkau colokkan mata, hati dan pikiran rohani mereka, sehingga mereka boleh memahami betapa Engkau mencintai mereka melalui pengorbanan di atas kayu salib, dan membuktikan betapa mereka berharga bagi Tuhan. Bapa di surga, ini kehidupan kami Tuhan, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih-kasih Tuhan, firman Tuhan telah selesai. Dalam firman Tuhan ini menguatkan saudara dan saya bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mempunyai tujuan yang mulia atas saudara, Tuhan mempunyai rencana yang tidak pernah salah dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan mempunyai waktu yang tepat untuk mengulurkan tangannya untuk menolong saudara dan saya. Tuhan adalah pribadi yang tetap memegang kendali atas kehidupan saudara dan saya. Untuk itu, belajarlah mempercayai Tuhan. Belajarlah untuk tetap tidak meragukan Tuhan, sebab di sanalah mujizat dan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan untuk saudara dan saya. Jaga kesehatan saudara semuanya, terapkan protokol secara sempurna, secara bijaksana, sehingga di lain kesempatan
memuliakan Tuhan kita. Shalom, Tuhan Yesus